Pria ganteng ini datang ke sebuah perusahaan untuk melamar pekerjaan, bro. Tak lama pemilik perusahaan itu pun datang. Ternyata adalah seorang gadis cantik. Melihatnya, Bang Coga ini pun langsung terpesona. Oh, gimana tidak, bro? Sudah cantik, tajir pula. Hahaha. Dan ternyata, bro, dari para pelamar itu ada referensi dari ayahnya. Gadis cantik dan tajir ini pun langsung memanggil orang-orang yang telah dimasukkan oleh ayahnya itu. Tapi bukannya menerimanya, dia malah menyuruh mereka pergi. Mereka pun terkejut. Dia tak peduli mereka dari siapa, yang dia mau kinerja kerjanya, bro. Lalu dia menyuruh sekretarisnya untuk memasukkan mereka satu persatu. Dan saat ini gilirannya Bang Coga. Si gadis cantik akan menginterviunya dan si abang pun memperkenalkan dirinya. Tapi tiba-tiba gadis ini menyuruh si abang untuk menawarkan masker itu kepada dirinya. Bang Coga pun jadi heran, bro. Dia berkata, ini kan milik Anda sendiri, ngapain ku tawarin? Aku hanya ingin melihat bagaimana kinerjamu, kata si gadis. Mendengarnya si abang jadi grogi, bro. Tapi tiba-tiba manajer gadis itu berkata, ini bukanlah perusahaan kecil. Kau harus meyakinkan para pembeli dengan mengatakan yang hitam akan menjadi putih. Namun Bang Coga berkata kepada bosnya, Nyonya, bukankah salah berpikir seperti itu? Karena persaingan yang ketat, kita tidak harus berbohong. Ketika mereka menggunakan produk kita, katakanlah akan menjadi cantik, bukannya putih. Pasti mereka akan puas. Nyonya, aku yakin dengan itu pasti akan berhasil. Gadis cantik ini pun sangat senang mendengar pendapat si abang, bro. Dia langsung menerimanya. Bahkan si abang langsung diangkat sebagai bendaharanya, bro. Jelas mendengarnya Bang Coga ini sangat bahagia. Dia berterima kasih kepada gadis cantik bosnya itu. Tak lama dengan menari yang gembira karena dapat pekerjaan, Bang Coga pulang ke rumahnya. Dia memberitahu orang tuanya berita gembira itu, bro. Ibunya pun sangat bahagia mendengarnya. Karena sekian lama si abang ganteng itu bekerja juga, ibunya langsung memeluk dirinya, bro. Lalu keesokan hari di kantornya yang baru, terlihat anak-anak kecil ini sedang menurunkan barang-barang. Mereka semua tampak sangat letih dan ketika anak ini mengangkat barangnya, tiba-tiba barang itu terjatuh dan pecah. Melihatnya, mandornya ini pun jadi kesal dan marah-marah kepadanya, bro. Anak itu pun berkata dia tak tahan mengangkatnya karena tangannya sedang sakit. Namun mandor itu malah memukuli dirinya. Di saat yang sama si abang tampan pun sedang lewat. Melihat anak itu dipukuli, dia langsung mendekatinya dan memiting tangan pria itu. Lalu dia berkata, mempekerjakan anak kecil aja salah, apalagi kau memukul dirinya. Dia sangat geram dengan perbuatan pria itu yang semena-mena kepada anak kecil. Karena itu si abang terus memiting tangannya dan menyuruhnya untuk meminta maaf. Mandor itu pun minta maaf. Kemudian si abang menyuruhnya untuk mengutip barang-barangnya, bro. Lalu Bang Coga pun berusaha menenangkan anak itu dengan mengajaknya berbicara. Merasa kasihan, setelah itu dia pun mengajaknya untuk makan. Namun di saat itu gadis cantik bosnya ini pun melihatnya. Dia langsung mendekati Bang Coga. Melihatnya yang datang saat ketika si abang langsung berdiri menyapanya, bro. Dengan tingkahnya yang polos, dia berusaha merayu gadis itu. Gadis itu pun tersenyum mendengarkannya. Dan tiba-tiba si gadis cantik melihat anak ini. Dia menyapanya dan bertanya, kau belajar apa? Seketika Bang Coga berkata, dia tak belajar, Nyonya. Dia bekerja di perusahaanmu. Gadis itu pun terkejut. Tapi tiba-tiba manajer ini datang memarahi si abang karena telah membawa anak itu. Bahkan dia ingin memecat si abang dan mengusirnya dari sana. Tapi si gadis cantik menghentikannya. Dia bertanya, apa yang